Kuisnya ini bersifat anonim kok, guys. Jadi jangan ragu, jawab aja sejujur-jujurnya. Bukan. Masih loading. Tunggu. Sabar ya, teman-teman. Dor. Hening ya. Oke, apakah bisa kita tunggu? Oke, jadi kodenya 163-855. 163-855. Bisa? Oke, sudah ada satu yang masuk, namanya Chongli. Udah banyak. Mungkin masih ke bawah Imlek, jadi namanya Chongli. Enggak, jadi ini enggak bakal ditampilkan di sini ya guys, jadi silakan ambil kuis sebagai kuis pribadi aja, sebagai refleksi kalian. Sudah ada 19 orang. Namanya lucu-lucu ya. Manusia bernafas, ya. Bocah ganteng. Bang Sutejo. Siapa tuh? Cewek cantik, asik. Super idol, watching cong. Ada lagi yang mau join, teman-teman? Atau sudah semua? Ada yang masih belum join? Oh iya, ayo cepet deh. Time out. 163-855. 163-855. Sudah bisa, Andre? Co-host ya? Oke, loading. Sudah ya? Oke, aku start ya, teman-teman bisa jawab. 3, 2, 1. Go. Nah, mana yang kalian lebih pilih? Waduh. Waktunya cuma 20 detik ya per pertanyaan. Ayo, yang mana loh? Jangan dong. Satu. Oke, pertanyaan kedua. 3, 2, 1. Nah, kalau ini gimana? Mana yang kalian pilih? Ayo. Sok suci. Sok baik. Oke. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Nomor 3. Yang mana nih? Mulai berat. Satu, oke. Pertanyaan terakhir, teman-teman. Waduh. Kenapa? Integritas itu makan sesuatu yang benar.
1. Oke, time's up. Sudah selesai, teman-teman. Oke. Ya, teman-teman bisa pakai kuis tersebut untuk apa ya? Pemanasan buat flashback, mengetahui diri kalian sendiri. Kira-kira kok diperhadapkan sama pertanyaan kayak gitu, pilihan kayak gitu, kalian memilih apa? Nah, di sini aku nggak mau menentukan mana yang benar, mana yang salah. Boleh dianggap refleksi sendiri-sendiri aja. Oke. Nah, aku mau tanya di sini, siapa yang tidak pernah bohong? Ayo, harus jujur. Siapa yang nggak pernah bohong? Ya, puji Tuhan, anak-anak. Puji Tuhan, anak-anak di sini masih tahu diri ya, masih memahami kalau pasti pernah bohong. Ya, memang bohong ini pasti kayak dosa mainstream lah. Tapi pernah nggak sih kalian tuh kepikiran kapan pertama kali manusia itu kepikiran untuk bisa berbohong? Pernah nggak kepikiran? Nah, aku tuh pernah nonton film, ini judulnya The Invention of Lying. Ada yang pernah nonton? Jadi ceritanya itu di situ, di dunia waktu itu tuh semua orang gak mengerti namanya berbohong. Jadi mereka tuh selalu mengatakan apa yang jadi kebenaran dan apa adanya. Tapi suatu kali tokoh utama itu dia tuh lagi kehabisan uang dan akhirnya waktu rumah sewaannya itu ditagih uangnya, kan dia nggak punya uang tuh. Akhirnya dia punya ide untuk berbohong itu tadi. Jadi dia bilang ke kasir bank, dia bilang nominal tabungannya itu lebih besar daripada yang seharusnya. Jadi kayak misalkan dia punya 5 juta, tapi dia ngomongnya 20 juta. Nah, karena si kasir bank itu orang-orang di sana nggak ngerti namanya bohong, jadi si dia ngomong, mohon maaf, terjadi kesalahan di sistem. Jadi di sistemnya ngomong 5 juta, tapi akhirnya dia tetap kasih 20 juta. Nah, sejak saat itu tokoh utama itu paham dan akhirnya suka bohong, suka mengatakan hal-hal yang tidak tulus, tapi sampai akhirnya dia ketahuan juga satu persatu kebohongannya dan akhirnya hidupnya semakin kacau balau. Jadi dari film itu yang aku pelajari bahwa kebohongan itu pasti punya konsekuensinya. Gak cuman kebohongan, dosa-dosa lain juga punya konsekuensi. Jadi kita ya sebagai manusia memang diharapkan untuk melakukan kebenaran atau kebaikan lah ya. Setuju semuanya pasti sudah paham kalau itu. Dan aku nggak bakal banyak bahas tentang itu, tapi pernah nggak sih kalian tuh bergumul saat ingin melakukan kebenaran atau kebaikan? Jadi justru saat kalian ingin melakukan kebenaran atau kebaikan itu, kalian tuh bergumul. Ini, aku ganti pertanyaannya ya. Oh, salah. Nah, siapa yang pernah bergumul saat ingin melakukan kebaikan? Aku mau cerita, dulu waktu camp di gerejaku yang lama, aku dapat kesempatan untuk jadi panitia di sana dan termasuk ketua kelompok di camp itu. Nah, jadi aku kan lumayan aktif di camp itu dan banyak berinteraksi sama orang-orang di sana. Bahkan orang-orang yang sebelumnya nggak seberapa kenal gitu. Dan waktu camp itu aku juga tergerak untuk menjadi berkat gitulah. Jadi maksudnya kayak kenalan sama orang-orang, buat dia merasa welcome di situ, ngomong-ngomong sama banyak orang di situ. Nah, sampai suatu kali aku tuh tambah dekat sama satu temanku ini dan seneng tambah klop sama dia. Tapi suatu kayak tiba-tiba tuh dia terasa menjauh gitu loh dari aku, kayak aku tuh dijauhi. Karena aku kaget kenapa gitu kan. Nah, terus dia tiba-tiba ngomong, kamu tuh jadi orang jangan terlalu baik lah gitu, nanti kamu dimanfaatin. Dia tuh kan ngomong kayak gitu ke aku. Nah, aku mendengar itu kan kaget loh. Kenapa? Maksudnya kan kalau kita berbuat baik kan ya bagus gitu kan. Nah, begitu aku dengar itu ya aku kaget. Terus juga sudah beberapa orang yang ngomong gitu juga, kamu tuh jadi orang jangan terlalu baik, nanti kamu dimanfaatin gitu-gitu. Nah, itu sempat menjadi pergumulanku secara pribadi. Soalnya aku mikir, ya apakah ada yang aneh dengan diriku gitu, apakah aku harus berubah dan lain-lain gitu. Nah, jadi pertanyaan yang aku ajukan hari ini adalah, is there a limit to goodness, atau is goodness should be limited? Apakah kebaikan atau kebenaran yang kita lakukan itu ada batasnya?
Nah, itu pertanyaan yang mau sama-sama kita bahas hari ini. Tuh, mungkin teman-teman di sini punya pengalaman yang sama atau ya mirip tapi kayak serupa tapi tak sama, ya kita bisa sama-sama bahas di sini ya. Tapi mau disclaimer dulu, kebaikan yang kumaksud itu bisa bermacam-macam ya teman-teman. Mungkin caranya teman-teman melakukan kebaikan antara satu orang sama orang lain tuh bisa beda. Mungkin ada orang yang punya karakter yang beda-beda, jadi ada yang lewat perkataan, ada yang lewat perbuatan, ada yang kayak lewat tak terlihat, tapi kita tahu maksudnya baik, itu bisa bermacam-macam kebaikan yang bakal kita bahas hari ini. Tapi yang pasti kebaikan yang mau aku bahas di sini adalah yang sesuai dengan kebenaran dan juga sesuai tema bulan kita, yaitu integrity. Oke. Untuk kembali ke pertanyaan tadi, aku mau bahas lewat cara 5W1H. Pasti sudah paham semua ya, familiar ya. Jadi aku mau bahas dari poin what, how, sama why-nya. Oke, kita ke what-nya dulu. Oke, jadi aku mau baca ayatnya dulu. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi buat what-nya, aku mau mengatakan di sini bahwa kita itu diberikan perintah sama Tuhan untuk melakukan hal-hal di atas atau hal-hal di ini. Atau kalau bisa dirangkum ya itu bisa disebut kebaikan, kebenaran, atau integritas itu tadi. Aku punya cerita waktu di gereja lama juga. Aku punya temen waktu itu namanya anggap aja si A. Aku lihat dulu itu dia tuh kayak nggak punya teman gitu. Jadi selalu sendirian di gereja. Terus dia tuh juga punya sakit waktu itu. Jadi tangan sama kakinya itu suka sakit setiap hari. Kalau nggak salah dia cerita tuh namanya rematik gitu. Tapi masih muda. Jadi tiap hari dia sakit, bisa pusing, bisa lemas, kayak gitu. Nah waktu ngelihat dia di gereja, awalnya aku nggak kenal, tapi kayak suatu hari tuh aku merasa digerakkan gitu untuk menyapa orang tersebut, tanya-tanya, kenalan, ngomong-ngomong, dan lain-lain. Terus di situ akhirnya kita sampai tukeran nomor WA, terus aku juga kenalan-kenalan, ngobrol. Pokoknya kalau di gereja aku sering nemenin dia duduk, soalnya ya kasihan kan sendirian gitu. Terus sampai dia ulang tahun juga aku sempat kasih boneka. Terus sampai sekarang masih ngechat-chatan meskipun dia lebih sering ngechat aku duluan dibandingkan aku ngechat dia. Tapi aku tuh kaget karena langkah kecil yang aku lakukan dulu tuh ternyata mungkin berarti bagi dia. Kayak dia merasa punya teman. Terus dia juga suka curhat sama aku gitu. Padahal mungkin waktu itu kalau aku nggak kenalan sama dia, mungkin aku bisa menghabiskan lebih banyak waktu sama teman-teman gerejaku yang lain, lebih akrab sama yang lain. Tapi ya aku seneng sih, puji Tuhan karena digerakkan, maksudnya aku seneng dia bisa happy gitulah, merasa ada teman. Nah aku percaya nggak cuman aku aja yang bisa melakukan itu, aku percaya teman-teman di sini juga pasti bisa melakukan itu. Tuh. Gimana caranya di sini kembali ke ayatnya ada tulisan pikirkanlah semuanya itu. Jadi aku merasa memikirkan hal tersebut itu bisa menjadi step pertama kita ya. Jadi mulai dari kayak memikirkan, merenungkan dan mempertimbangkan untuk melakukan hal tersebut gitu. Nah, terus di sini aku juga mau mengingatkan bahwa perbuatan baik yang kita lakukan itu bukan tiket emas kita masuk ke surga. Kayak misalkan di Indonesian Idol gitu ya, kita kalau bikin performance yang bagus dapat golden ticket langsung ke babak selanjutnya tuh enggak gitu. Perbuatan baik tidak menjadi tiket emas kita masuk ke surga, tapi ya itu yang perlu kita lakukan gitulah. Nanti aku bakal bahas lebih lanjutnya. Jadi itu untuk what-nya. Selanjutnya kita ke how. Kayak gimana caranya melakukan kebaikan atau kebenaran itu? Ya caranya lakukan apa yang Roh Kudus taruh ke hatimu. Kita baca di ayatnya ini ya. Kalau Alkitab berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, semoga kelihatan,
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Di Yohanes 14 ayat 26. Kalau di pasal tersebut, jadi kayak di ayat-ayat atasnya yang aku nggak cantumkan di slide, itu ada tulisannya bahwa dunia itu tidak mengenal dia. Dia itu siapa? Dia itu roh kebenaran atau roh kudus. Jadi dunia itu tidak mengenal dia, karena dunia itu tidak melihat dan tidak menerima dia, roh kudus. Tetapi kita itu bisa mengenal roh kudus, karena roh kudus menyertai dan tinggal di dalam kita. Jadi setiap kita ini punya roh kudus yang sudah siap menuntun kita untuk tetap jalan di jalan yang lurus, gak melencong ke kiri, gak melencong ke kanan. Tuh. Dulu waktu UNAS, kalau boleh flashback ya, mungkin teman-teman kelas 12, kelas 9 di sini bisa relate, itu sempat biasalah dapat bocoran-bocoran, contekan-contekan, bahkan aku yang biasa jarang dapat contekan tuh dapat juga sudah di depan tangan gitu contekan. Nah, tinggal sekarang aku mau memutuskan buat membaca atau enggak kan waktu itu. Di mana teman-temanku yang lain bahkan teman dekat sudah ya ada temanku di situ. Teman dekatku tuh ada yang sudah buka contekannya, teman dekatku sendiri. Terus aku ya juga mikir kalau aku sendirian yang nggak buka nanti dibilang sok suci lah, sok baik lah kayak tadi di kuisnya tadi lalala. Tapi akhirnya setelah menggumulkan mau menyontek atau enggak, akhirnya aku memutuskan untuk enggak. Untuk enggak, karena kayak di hati itu kayak ada kebimbangan gitu, kayak nggak enak aja kalau mau nyontek, terus mikirin mama juga waktu itu, masa sih mama mau anaknya itu ngerjain ujian dengan menyontek dan lain-lain gitu. Jadi yang aku pelajari adalah saat hati kita tuh muncul rasa bimbang, terus gak enak, ya bisa jadi Roh Kudus tuh mau mengingatkan kita kalau itu tuh hal yang salah. Ataupun kalau kita mendengarkan ada suara kecil di dalam hati kita yang bilang sesuatu, ya mungkin itu Roh Kudus juga yang nyuruh kita makan itu. Tinggal kita mau mendengarkannya atau enggak. Harusnya kan sesimpel itu kan. Tinggal kayak kita mau melakukannya atau enggak. Tapi memang penerapannya memang tidak semudah waktu dikatakan ya. Jadi justru itu kenapa kita kayak perlu mengandalkan Tuhan. Enggak bisa mengandalkan diri sendiri. Tuh. Nah, zaman sekarang teman-teman pasti kalian sudah tahu istilah FOMO ya. Gak tahu FOMO? Iya ya, oke. Lumayan hari ini aku bisa berbagi ilmu baru. Jadi FOMO itu fear of missing out. Jadi kayak state di mana kita tuh gak mau ketinggalan dari tren atau apa yang biasanya orang banyak itu lakukan. Jadi mungkin teman-teman pernah mengalami saat teman-teman kita mungkin merokok, mabuk-mabukan, berkata kasar, membuli orang lain atau berbohong atau dan lain-lain, kayak kita tuh muncul perasaan untuk oh ya, aku harus mengikuti dia. Nah, mungkin itu FOMO yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, karena kita kayak takut gak punya teman, takut gak punya pacar, mungkin kalau lagi dekat sama cowok, atau gak diterima sama dunia, atau ketinggalan momen fun. Nah itu kan fear-fear yang kita takutkan kan. Nah tapi sekali lagi aku mau mengingatkan bahwa ya kita hidup itu bukan untuk dunia. Di Amsal 3 itu sudah tulis, janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan jangan memilih jalannya, karena itu kekejian bagi Tuhan. Tuhan itu bergaul dengan orang yang jujur dan orang yang benar. Jadi di ayat ini sudah disebutkan, jangan iri hati ke orang-orang yang kayak gitu. Jadi jangan takut buat nggak mengikuti mereka, teman-teman. Terus, aku juga pernah mendengar ada istilah namanya be better than normal. Ada yang pernah dengar be better than normal? Belum ya? Jadi normal yang dimaksud di sini itu ya apa yang dianggap normal sama circle kita gitu. Jadi kayak kita itu biasanya kan nggak mau tuh kayak dianggap gak normal di dalam circle kita.
Nah, tapi di sini tuh istilahnya be better than normal. Karena ya kata normal sendiri itu kan susah didefinisikan. Kayak mungkin di lingkungan kita itu dianggap normal, tapi di lingkungan orang lain bisa nggak dianggap normal. Jadi kayak daripada memusingkan normal-normal dan menjadi normal, lebih baik kalian tuh be better than normal. Ya maksudnya peganglah prinsip yang kalian anggap benar gitu. Jangan menjadi normal seperti dunia. Aku merasa poin ini tuh ada hubungannya juga dengan edifikasi minggu lalu. Sudah pada ikut kontak minggu lalu yang tentang bergerak atas perintahnya. Ya mungkin buat teman-teman yang belum join kontak bisa join kontak. Sedikit promosi ya. Bisa join kontak, nanti bisa menghubungi saudara Alvin di sana. Jadi saudara. Jadi bergerak atas perintahnya maksudnya Edif. Minggu lalu kan kayak ya lakukanlah apa yang menjadi prinsipmu. Itu. Nah, ini menurutku relate juga sih sama apa yang mau aku bawain hari ini. Jadi itu, lakukanlah apa yang Roh Kudus taruh di hatimu. Oke, kita ke yang terakhir. Udah yang terakhir nih, teman-teman. Semoga masih semangat, masih bangun ya. Poin terakhirnya tentang why. Tadi kan oh ya, BTW poin why ini aku taruh terakhir, tapi kan biasanya kayak kalian how tuh biasanya terakhir kan. Tapi why ini aku taruh terakhir kenapa? Karena menurutku ini yang paling penting guys, jadi bisa fokus didengarkan gitu ya. Jadi tadi kan aku cerita kalau waktu di camp gereja waktu itu tuh ada orang yang bilang aku tuh jangan kebaikan, nanti dimanfaatin orang dan lain-lain. Bahkan jujur li waktu bergumul waktu itu tuh sehanesnya itu aku sempet kayak mencoba pasang buka jutek gitu ya. Terus kayak pengen coba cuek sama orang lain, pengen kayak coba terkesan judes. Tapi kayak nggak tahu ya, kayak nggak happy aja gitu. Kayak nggak bebas dan nggak menjadi diri sendiri. Terus akhirnya suatu kali aku tuh dapat pengertian kayak gini. Mulai dari satu pertanyaan. Kenapa aku melakukan itu? Kenapa aku berbuat baik? Kenapa aku mungkin berbuat benar? Apakah itu untuk manusia? Apakah itu untuk dapat teman? Atau itu supaya bisa dibalikin sama orang lain? Atau supaya kita disukai banyak orang? Atau supaya diterima? Atau apapun alasan lain mungkin teman-teman bisa bantu pikirin juga. Nah, apakah buat itu? Mungkin bisa sambil refleksi juga ya di sini. Tapi akhirnya aku menemukan ini di Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi di sini aku diingatkan bahwa perbuatlah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Teman-teman bisa periksa hati kalian, kita sama-sama cek hati kita, apakah kita itu berbuat kebaikan itu untuk Tuhan atau untuk manusia. Nah, kalau untuk manusia, teman-teman jangan kaget kalau kita bisa marah, kita bisa sedih, kita bisa kecewa, karena manusia itu gak ada yang sempurna. Bahkan dosa itu ada yang disengaja dan gak disengaja loh. Kita bisa gak sengaja menyakiti orang lain, kita bisa gak sengaja salah ngomong di depan orang lain padahal nggak bermaksud. Jadi kalau kita melakukan sesuatu untuk manusia, kita bisa sedih, kecewa, nangis. Tapi maka dari itu kita perlu mencari yang sempurna, yaitu Tuhan. Nah, kalau kamu tahu itu yang Tuhan mau, ya lakukanlah. Karena kamu tahu kalau kamu melakukan itu, Tuhan akan senang dan itu sudah cukup. Gitu. Mungkin aku boleh ulangi ya. Jadi kalau kalian tahu itu yang Tuhan mau, ya lakukanlah. Karena kalau kalian melakukan itu, kalian tahu Tuhan akan senang dan itu sudah cukup. Gitu. Nah, terus aku juga berpikir gitu ya, kan Tuhan nggak kelihatan. Maksudnya gimana kayak hubungannya menyenangkan hati Tuhan, tapi kayak berbuat baiknya ke sesama gitu. Ya memang Tuhan kan nggak kelihatan. Nah tapi dia tuh mau kita mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri juga. Nah jadi bentuk mengasihi sesama dengan sebaik mungkin itu sama dengan mengasihi Tuhan juga. Ya, gitu. Aku pernah dapat quote dari temanku yang aku sempat curhatin masalah tadi.
Ini quote-nya. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Oh kelihatan, lumayan. Oke, pokoknya intinya, when I'm nice for the sake of actually caring for about others and living by my values, then no matter what others' responses are, they can't hurt me. Jadi ketika aku berbuat baik karena ada maksud tersembunyi, ya orang lain punya hak untuk menyakiti aku. Tapi ketika aku berbuat baik sama orang lain karena aku sungguhan peduli ke dia, atau karena itu berdasarkan nilaiku sendiri, atau berdasarkan, kalau di sini Christian value ya, berdasarkan nilai Kristen, orang lain tuh nggak punya hak untuk menyakiti aku, karena aku sudah melakukan apa yang aku mau gitu. Ya, itu maksud quote-nya, dan aku terberkati sih waktu terima quote itu. Dan baiknya Tuhan, dia itu berjanji loh, gak akan melupakan pekerjaan atau kasih yang kita lakukan di dalam namanya. Jadi teman-teman juga gak usah takut ngapain berbuat baik nanti sia-sia. Enggak kok, Tuhan berjanji gak akan melupakan pekerjaan dan kasih yang kita lakukan di dalam namanya. Tuh. Jadi balik ke pertanyaan awal, is goodness should be limited? Aku rasa goodness should be limitless sih. Jadi teman-teman boleh have a courage to be good and kind, karena itu memang yang Tuhan mau dari setiap kita. Oke, kalau tadi ada what, how, sama why, mungkin biar lengkap gitu ya. Masih ada yang lain, kita mau sama-sama jawab. Mau minta tolong teman-teman di sini buat bantu aku jawab juga dari yang pertanyaan who. Kira-kira siapa yang melakukan kebaikan atau kebenaran teman-teman? Oke, kita. Terus kalau when-nya? Ya, kapan saja. Terus where-nya? Di mana saja? 100 sudah mantap di sini. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebagai penutup, aku mau kasih ayat yang bisa kita sama-sama pegang saat diperhadapkan sama integritas. Itu di 1 Petrus 3:14. Tapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, ya menderita ini bisa dijauhi teman atau dibilang sok suci, dibilang apapun itu, kamu akan berbahagia. Jadi Tuhan berjanji kita akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. So break your limit to the goodness because it can be limitless. Ya, sekian presentasi bukan presentasi, sharing yang aku mau bawakan hari ini. Semoga memberkati kalian semua. Thank you. Mungkin aku kembalikan ke Kak Lani.